Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sidang Jemaat Petra yang kami kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk beribadah secara online. Dan kita bersyukur bahwa di dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus tanggal 21 Mei yang lalu, tujuan daripada Yesus naik ke surga adalah firman Allah katakan Dia tentu menyediakan tempat bagi kita. Dan saya katakan kepada saudara bahwa itu membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan, Dia tidak berasal dari dunia ini. Maka kita tidak perlu lagi bimbang dan ragu akan ketuhanannya, karena Dia adalah Tuhan. Sebelum dunia ini dijadikan, dunia ini berlangsung dan sampai selama-lamanya Dia tetap Tuhan. Maka saya rindu pagi hari ini di dalam kita terus memperingati hari kenaikan Yesus ke surga dan Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Kita terus berharap supaya Roh Kudus terus memberikan kita kekuatan penghiburan, memperlengkapi kita dan membela kita untuk kita terus maju. Kita terus berpengharapan di dalam Tuhan bahwa selalu ada jalan keluar, selalu ada pengharapan bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Namun sebelumnya kita naikkan satu pujian. Tak selamanya mentari bersinar. Yakini dan percaya pujian ini, karena pujian ini memberikan kita kekuatan. Pujian ini memberikan kita pengharapan untuk terus berharap kepada Tuhan bahwa kasih Tuhan selama-lamanya tidak pernah berubah. Selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari, kasih-Mu selalu ada untukku. Haleluya. Naikkan pujian ini dengan percaya. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Oh, namun kasih-Mu tetap selamanya. Oh, janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman
Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Atas perkenanan-Mu kami berada di tempat ini. Dan tentu seluruh sidang jemaat-Mu berada di rumah mereka masing-masing untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui Tuhan siaran Tuhan online pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan kiranya Roh Kudus sendiri yang membuka atau memberikan pengertian kepada kami di dalam kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan masuk firman-Mu memberi pengertian pemahaman kepada kami, agar kami Tuhan tidak lagi Tuhan bimbang dan ragu terhadap ketuhanan daripada Tuhan Yesus Kristus, karena kami percaya bahwa pengorbanan-Mu sempurna, karena Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Raja, Engkau adalah Allah pencipta alam semesta. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh jemaat-Mu yang mendengar, dan siapapun yang mendengar rekaman ini. Biar firman ini Tuhan menguatkan kami, firman ini memperlengkapi kami, dan firman ini juga terus Tuhan membuat kami bertahan dalam menghadapi segala masalah dan situasi di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara semua yang berada di rumah masing-masing. Pagi hari ini kembali kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Saya yakin dan saya percaya bahwa firman itulah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Firman ini juga yang menuntun perjalanan hidup kita. Firman ini juga yang menerangi pemikiran dan hati kita, sehingga kita tetap mempercayai perkataan Allah, kita tetap mempercayai firman Allah sekalipun di dalam masa-masa yang sulit. Saya sangat percaya bahwa firman itu yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman itu mengerjakan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita, di dalam hati kita, sehingga merubah cara pandang kita, merubah cara berpikir kita, sehingga kita melihat Tuhan, kita memandang Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan pencipta alam semesta. Dia sanggup melakukan segala perkara-perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah mengenai dua tindakan Ishak mendatangkan berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Kita pernah beberapa kali mendengar ayat ini, namun saya ingin kembali memberikan ayat ini kepada kita agar kita mengerti bahwa orang yang taat, orang yang punya satu tindakan iman yang kuat akan menghasilkan berkat yang luar biasa di dalam kehidupannya. Kalau kita berbicara berkat, berkat tidak hanya secara jasmani, soal makan, soal minum, tetapi firman Allah katakan bahwa berkat yang lebih besar dari itu adalah berkat rohani yang kita terima daripada Tuhan, yaitu kekuatan rohani. Kekuatan itu sebagai satu senjata bagi kita untuk kita bertahan di dalam segala peperangan di dalam dunia ini. Firman Allah katakan bahwa di dalam dunia kita berperang bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Dan saudara tahu, iblis berusaha dengan segala cara. Dia ada di dalam segala lini. Untuk apa? Untuk melemahkan iman Kristiani kita, sebagai senjata untuk melemahkan kita melalui pikiran kita, hati kita. Tetapi kalau kita diperlengkapi dengan kebenaran firman Allah, maka firman itu akan mengokohkan kita, membentengi kita sebagai senjata untuk melindungi kita, sehingga kita dapat bertahan dan kita dapat mengalahkan kekuatan daripada setan, kekuatan apapun di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada dua tindakan Ishak mendatangkan berkat Tuhan bagi dirinya, yaitu di dalam firman Allah Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-6.
Saya tidak membacakan semuanya, nanti kita akan melihat beberapa ayat saja bagaimana di dalam kelaparan firman Allah katakan bahwa Ishak menghadapi suatu masalah yang luar biasa, yaitu kelaparan di tempat di mana dia tinggal. Tetapi pada waktu Tuhan berbicara, berfirman kepada dia, memberitahukan dia bahwa kamu tidak perlu pergi ke Mesir. Firman Allah katakan tanpa dia bertanya kenapa Tuhan melarang dia ke Mesir. Tetapi firman Allah katakan dia mempercayai apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Nah, saudara-saudara, dalam menghadapi masa kelaparan itu Tuhan ingin buktikan bahwa orang yang taat kepada kebenaran firman Allah, orang yang melakukan firman Allah, Allah memelihara kehidupannya. Maka bagian yang pertama, bagaimana Tuhan memelihara Ishak, bagaimana Tuhan memberkati Ishak, itu dimulai dari tindakan pertama yang dia lakukan. Kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa pada saat kelaparan, Ishak sebagai kepala keluarga, dia ingin pergi ke Mesir. Saudara, kalau kita mempelajari tentang Mesir, memang Mesir adalah satu negara yang saat itu luar biasa suburnya karena dikelilingi oleh sungai Nil yang memberikan kehidupan, memberikan penghidupan kepada bangsa Mesir. Sehingga kelaparan di negara-negara yang lain atau bumi yang lain seperti di Palestina saat itu, firman Allah katakan Mesir itu menjadi tempat pelarian, tempat di mana orang-orang datang untuk mencari penghidupan. Dan Ishak ini salah satunya, dia merencanakan untuk pergi ke situ. Namun firman Allah katakan Tuhan tahu akan pikirannya, Tuhan tahu hatinya. Maka Tuhan berbicara kepada dia dalam masa kelaparan yang terjadi di tanah Kanaan saat itu. Alkitab mengatakan Tuhan berbicara kepada dia, Ishak jangan pergi ke Mesir, tetapi menaburlah di tempat itu. Saudara-saudara, ini tidak masuk akal di dalam pikiran kita. Kenapa? Karena dalam kelaparan, dalam keadaan yang katakanlah sangat-sangat menyakitkan, karena saudara tahu di tanah Israel, di tanah Gerar atau di tanah Palestina adalah satu tanah yang tidak terlalu subur. Tetapi bagaimana Tuhan katakan bahwa di tempat kamu, di mana kamu berada, aku akan memelihara engkau. Dan saat waktu Tuhan berfirman kepada dia, apa tindakan Ishak? Tindakan yang pertama yang dia lakukan adalah dia taat. Dia tidak berangkat ke Mesir, tetapi dia mendengarkan perkataan Tuhan dan dia belajar untuk taat kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, ketaatan ini sangat penting di dalam setiap kehidupan kita. Karena di dalam ketaatan itu mendatangkan berkat yang besar. Di dalam ketaatan itu mendatangkan sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa. Kenapa Ishak tidak perlu ke Mesir? Karena Tuhan tahu sekalipun daerah atau Mesir itu adalah satu negara, satu tempat yang subur, tetapi Tuhan katakan bahwa Mesir itu zaman itu adalah penuh dengan penyembahan berhala. Satu tempat yang memuja kaisar itu sebagai Tuhan. Dan Tuhan katakan bahwa dia tidak perlu ke Mesir. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang Mesir, maka memang Tuhan selalu identikan Mesir itu dengan dunia. Bahwa dunia ini penuh dengan segala penyembahan, dengan segala hal-hal yang tidak berkenan. Tetapi orang yang taat kepada kebenaran firman Allah, dia akan tahu apa yang dia lakukan. Maka firman Allah katakan bahwa dalam keadaan seperti itu, Ishak itu tetap tinggal di tempat.
saudara, kita harus akui bahwa sering dalam kesulitan kita mencari pertolongan di tempat yang lain. Ada yang pergi ke dukun, ada yang pergi ke orang yang pintar paranormal, orang-orang yang hebat sekiranya mereka bisa mendapatkan pertolongan. Tetapi Alkitab sangat mengecam orang-orang seperti ini. Di dalam Yesaya pasal yang ke-31 ayat yang ke-1, firman Allah katakan demikian, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Saudara, di dalam ayat yang ketiga, sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Jadi kita melihat di situ kenapa Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir. Karena firman Allah katakan bahwa memang Mesir itu adalah bangsa yang kuat. Dan tujuan Ishak ke sana tentu untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Di dalam pemikiran itu hal yang baik. Sebagai kepala keluarga dia bertanggung jawab. Tetapi Tuhan melihat bahwa kalau Ishak pergi ke sana, berarti dia mengandalkan sesuatu. Dia mengandalkan orang-orang Mesir dapat melindungi dia dan mungkin dapat memberikan makan dan minum kepada dia. Tetapi Tuhan ingin buktikan bahwa dengan Ishak taat dan Ishak mengandalkan Tuhan, maka kita melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya bagaimana Tuhan memelihara, bagaimana Tuhan memberkati dengan luar biasa. Itulah sebabnya Tuhan katakan, jangan kamu pergi ke sana, jangan kamu mengandalkan kekuatan Mesir, orang-orang yang kuat, kuda-kuda yang luar biasa, tetapi andalkanlah Tuhan. Tuhan ingin buktikan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, Allah yang menciptakan, dan Allah juga sangat bertanggung jawab dengan kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, itulah sebabnya dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada saudara, jangan pernah mengandalkan, jangan pernah berharap kepada sesuatu yang sifatnya fana. Jangan pernah berharap kepada orang-orang yang kuat, yang sekiranya dapat membantu kita. Di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima dan ayat yang keenam, demikian firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, saudara-saudara, firman Allah katakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Firman Allah katakan ia seperti semak bulus. Saudara-saudara, ini membuktikan kepada kita bahwa kekuatan manusia itu tidak bisa diandalkan sama sekali. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan bahwa andalkanlah Tuhan, andalkanlah kekuatan Tuhan. Saudara-saudara, jadi orang mengandalkan orang lain, apalagi dalam situasi seperti ini, saya percaya bahwa setiap manusia mencari pertolongan. Kalau mungkin dia punya keluarga yang kuat, dia kenal dengan orang yang katakanlah punya kemampuan yang luar biasa dalam finansial dan lain-lain sebagainya, dia akan mencari pertolongan dari orang-orang ini. Tetapi firman Allah katakan terkutuklah dia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan orang lain. Alkitab jelas mengatakan dalam Yeremia pasal 17 ayat 5, orang ini hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara, orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan berarti dia tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya. Dia tidak yakin bahwa Tuhan sanggup, mampu untuk menolong hidupnya.
Itulah sebabnya firman Allah katakan, terkutuklah orang-orang ini yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi kalau kita baca seterusnya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan ternyata memang Ishak ini sangat mengandalkan Tuhan. Pada waktu Tuhan berfirman kepadanya, tidak boleh ke Mesir, firman Allah katakan tanpa dia bertanya, tanpa dia mengungkapkan argumennya, tetapi dia, firman Allah katakan, dia tidak jadi ke Mesir. Tuhan katakan, menaburlah kamu di sana. Dan firman Allah katakan, dia lakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Inilah yang Tuhan rindukan dari setiap kehidupan kita. Saudara, ketika Ishak melakukan firman Allah dengan tidak pergi ke Mesir, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Ada satu contoh yang mungkin sering kita dengar, bahwa pada waktu murid-murid Yesus dalam hal ini, mereka pergi mencari ikan. Dan firman Allah katakan bahwa sepanjang malam, kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat 4 dan ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, ia di sini adalah Yesus Kristus. Dia berbicara kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara, kalau kita bicara mengenai pengalaman, maka Simon Petrus dan rekan-rekan yang lain itu lebih berpengalaman daripada Yesus. Kenapa? Karena memang mereka seorang nelayan yang tiap hari mencari ikan di danau Galilea atau Tiberias. Dan saudara tahu bahwa mereka sepanjang malam mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan Alkitab mengatakan bahwa Yesus datang pada saat mereka sedang membasuh, membersihkan jala mereka untuk mereka segera pulang. Tetapi Yesus katakan bahwa labuhkanlah jalamu di sebelah kanan, tolakkanlah perahumu ke tempat yang dalam, dan engkau akan mendapatkan sejumlah ikan. Saudara-saudara, Simon Petrus firman Allah katakan bahwa karena engkau yang menyuruhnya, maka kami melakukannya. Nah saudara-saudara, sinilah ketaatan ini sangat penting bagi kita, supaya di dalam situasi seperti sekarang itu sangat perlu. Kayak contoh pemerintah katakan bahwa kita harus memakai masker pada saat kita berada di luar. Kenapa demikian? Karena untuk melindungi kita, untuk menjaga kita dan melindungi orang lain, melindungi keluarga yang lain. Kenapa harus mencuci tangan? Kenapa harus jaga jarak? Karena virus ini tidak mengenal orang, mau dia orang kuat, mau dia orang hebat, mau dia orang yang orang bilang orang yang biasa. Virus ini tidak mengenal siapa. Pokoknya kalau ada sekiranya dia bisa bersentuhan atau kita bersentuhan dengan orang lain, kalau salah satunya adalah kena COVID-19, maka dengan sendirinya dia bisa kena. Nah saudara-saudara, kenapa pemerintah buat seperti itu? Karena tujuannya untuk menghindarkan kita. Begitupun firman Allah. Ada waktunya Tuhan melarang kita untuk tidak melakukan sesuatu, karena Tuhan tahu bahwa ada bahaya di depan. Nah seringkali saudara kita melanggarnya. Kita katakan bahwa itu hal yang biasa. Tetapi saudara kita melihat di sini. Kalau soal pengalaman, mungkin saudara punya pengalaman yang luar biasa. Tetapi pengalaman itu tidak bisa diterapkan di dalam kita melakukan kebenaran firman Allah. Siapapun kita, mau dia orang hebat, mau dia pendeta, mau dia anak Tuhan, siapapun, belajar untuk taat kepada perkataan Allah. Maka engkau akan melihat Allah memberikan berkat yang luar biasa. Alkitab mengatakan setelah Simon dan kawan-kawan menarik jala itu hampir koyak karena penuh dengan ikan. Maka mereka memberi isyarat kepada teman-teman yang lain untuk datang membantu supaya menarik jala ini. Saudara, ini hal yang luar biasa. Tuhan ingin buktikan bahwa dengan kekuatanmu sendiri,
engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Andalkanlah aku, andalkanlah Tuhan. Maka engkau akan melihat sukses, keberhasilan, berkat Allah menuntun, menyertai engkau sepanjang hidupmu. Apalagi seperti sekarang, saudara, banyak orang mengeluh, banyak orang di PHK, banyak orang dirumahkan. Pengusaha-pengusaha besar pun mulai mengalami penurunan dalam usahanya. Saya lihat itu hal yang wajar, karena memang situasi tidak menguntungkan. Tetapi saya pesan kepada saudara hari ini, bagi jemaat Tuhan dan bagi saudara yang mendengar rekaman ini, saya berharap bahwa saudara tetap mengandalkan Tuhan. Pada waktu Tuhan katakan tidak boleh lakukan ini, berusaha lakukan, maka engkau akan melihat berkat Tuhan luar biasa. Seperti Ishak, tindakan yang pertama adalah dia taat kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan. Sekarang kita melihat yang kedua, Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, dan ayat yang ke-12. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Alkitab mengatakan bahwa tinggallah Ishak, artinya dia tidak pergi. Tinggallah Ishak di negeri itu sebagai orang asing. Saudara-saudara, ini hal yang sangat penting. Yang kedua adalah yakin kepada perkataan Allah. Jadi pertama tadi adalah Ishak itu belajar untuk taat. Pada waktu Tuhan katakan bahwa kamu gak usah pergi ke Mesir. Dia tanpa bertanya, tanpa argumen, tetapi dia taat, dia tidak pergi ke Mesir. Yang kedua ini, setelah Tuhan berfirman kepada dia, tinggallah di negeri ini dan kamu menabur di tempat yang kering ini. Menaburlah. Firman Allah katakan dia melakukan itu. Dan ayat yang ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Tidak tunggu tahun depan, tetapi dalam tahun itu juga. Kenapa? Karena dia mempercayai, dia yakin kepada perkataan Allah, bahwa Allah yang menyampaikan, Allah yang berfirman, Allah yang menyuruh, maka dia Allah juga yang bertanggung jawab. Karena dia yakin, maka itu Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Saudara, kalau kita berbicara mengenai yakin, sebenarnya yakin itu adalah iman. Iman itu kita kalau berbicara mengenai iman, iman itu adalah yakin. Bahwa kita yakin kepada seluruh kehendak Allah. Orang bilang dia percaya, tetapi percaya dia bimbang terhadap firman Allah. Dia tidak yakin terhadap apa yang Tuhan sampaikan, apalagi mengenai ketuhanan Yesus Kristus. Minggu kemarin atau Kamis kemarin saya sudah sampaikan kepada saudara, kenapa Yesus naik ke surga? Karena memang dia bukan berasal dari dunia ini. Dan Yesus tetap Tuhan. Sebelum dunia ini diciptakan, sesudah dunia ini diciptakan dan sampai selama-lamanya, dia tetap Tuhan. Dan saudara, ini butuh keyakinan, butuh percaya yang sungguh untuk kita mempercayai apa yang Tuhan katakan kepada kita. Maka saudara-saudara, di dalam yakin kepada perkataan Allah ada banyak orang tidak yakin. Masa sih dalam situasi seperti ini, saya di PHK atau saya dirumahkan, atau dalam situasi seperti ini saya tidak bekerja, bagaimana Tuhan memberkati saya? Saya katakan kepada saudara, Tuhan itu punya banyak cara untuk memberkati kita. Ada satu pujian mengatakan, kau selalu punya cara. Dia selalu punya cara untuk memberkati kita. Contoh seperti Elia. Alkitab mengatakan dalam keadaan kelaparan Tuhan suruh dia pergi. Dan di situ dia pergi ke firman Allah katakan kepada seorang janda. Bukan orang yang kaya, bukan orang yang mampu. Tapi justru Tuhan katakan kepada dia, kamu pergi ke sana. Karena di sana janda inilah yang memelihara engkau. Ternyata dia sampai di sana,
janda ini, Alkitab mengatakan bahwa dia hanya mengumpulkan kayu sedikit untuk dia memasak tepung dan minyak yang ada. Mereka makan dan setelah itu mereka mati. Tapi Tuhan ingin buktikan bahwa sekalipun Elia pergi ke janda yang tidak punya, tetapi janda itu sanggup untuk memelihara dia karena Tuhan bekerja melalui hal itu. Jadi saudara, di sini dibutuhkan keyakinan akan kebenaran firman Allah. Yakin kepada perkataan Allah bahwa Allah berfirman dan dia pasti menggenapinya. Saudara, ada satu contoh yang sering kita dengar mengenai Abraham. Ini contoh yang luar biasa, kira tidak hanya keturunan Abraham secara daging, tetapi bagi kita sebagai orang percaya, karena memang Alkitab mengatakan demikian, bahwa Abraham adalah bapa orang percaya dan termasuk orang-orang Kristen. Pun demikian bahwa karena iman kita terhisap di dalam keturunan Abraham. Di dalam Roma pasal yang keempat ayat 18, 19 dan ayat yang ke-20 saya baca untuk saudara semua. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Sekali lagi, terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan, sekali lagi, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Luar biasa saudara, kita melihat di situ bahwa kita lihat dari mana-mana itu sudah mustahil. Karena Alkitab mengatakan bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena usianya sudah kurang lebih 100 tahun. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ini dikatakan mustahil. Bagaimana mungkin? Tetapi firman Allah katakan dalam situasi, dalam keadaan Abraham memang seperti itu. Tadi ayat yang ke-21, terhadap janji Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang ia janjikan. Yakin. Nah saudara-saudara, mari saya mengajak semua saudara pagi hari ini. Yakinlah terhadap apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Yakinlah terhadap firman Allah. Percayalah terus kepada kebenaran firman Allah. Karena Tuhan berjanji dan Tuhan menggenapinya. Kalau manusia, selalu saya katakan dan sering saya katakan bahwa manusia bisa mengingkari janjinya. Manusia bisa dapat berbohong kepada manusia yang lain. Tetapi Allahmu yang kamu sembah, yang saudara sembah di dalam Yesus Kristus, Dia tidak pernah berbohong. Dia selalu menggenapkan janjinya. Mulai dari kitab Kejadian sampai ribuan tahun, Tuhan tetap menggenapkannya. Dan ternyata firman Allah katakan bahwa Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Ishak. Terhadap janji Allah, dia yakin, dia percaya. Maka saudara-saudara, saya rindu supaya jangan ada yang meragukan perkataan Allah. Mungkin dalam situasi seperti ini sulit untuk kita mempercayai, sulit untuk kita katakanlah percaya kepada firman Allah karena melihat bahwa kayaknya kok seperti ini. Apalagi kita belum tahu berapa bulan ke depan masihkah kita beribadah seperti beberapa waktu yang lalu. Tapi saudara, tidak dalam katakan kita belum beribadah secara tatap muka pun. Cara Tuhan itu untuk memberkati saudara. Cara Tuhan untuk memelihara kesehatan saudara. Cara Tuhan untuk melindungi saudara, menjagai saudara, itu tetap ada. Karena saudara ini adalah milik Tuhan. Saudara ini adalah kepunyaan Tuhan. Maka Tuhan tidak membiarkan saudara tergelincir. Tuhan tidak membiarkan saudara berjalan seorang diri.
Apalagi kalau saudara mempercayai firman Allah. Apalagi kalau saudara taat kepada kebenaran firman Allah. Tanpa saudara meminta, Tuhan memberikan kepada saudara. Memberikan perlindungannya, memberikan berkatnya, memberikan penyertaannya kepada saudara semua. Saudara-saudara, kita membaca ayat yang terakhir di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-31 sampai kepada ayat yang ke-33. Saudara, ayat inilah menjadi kekuatan bagi kita. Saya akan bacakan bagi kita semua, bahwa kita melihat apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan janjikan kepada kita sebagai orang percaya, Dia pasti menggenapinya. Hanya seringkali kita kurang yakin, seringkali kurang percaya bahwa masa sih Tuhan bisa dan sanggup melakukan hal itu. Pada saat kita berbicara atau katakan seperti itu, kita ini sepertinya tidak yakin, atau kita mulai mencurigai Tuhan. Itu seringkali bahasa saya yang saya katakan, karena pada waktu kita mulai ragu, maka disitulah sebenarnya kita sudah tidak mempercayai apa yang Tuhan sampaikan. Saudara-saudara, di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, saudara-saudara, luar biasa di dalam ayat yang ayat yang ke-32 di situ katakan bahwa Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Akhir dari apa yang saya sampaikan kepada saudara, ada dua tindakan Ishak yang dia lakukan terhadap apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Yang pertama adalah taat, yang kedua adalah yakin kepada perkataan Allah bahwa Tuhan sanggup untuk memenuhi, Tuhan sanggup untuk menepati janjinya. Maka di sini pun Tuhan ingatkan kepada kita semua bahwa Dia adalah Bapa kita. Kita adalah anak-anaknya. Dia sanggup untuk memelihara kehidupan anak-anaknya. Saudara coba melihat anak-anak yang, kalau kita berbicara anak-anak yang kecil, mereka masih bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Dan saudara tahu bahwa pada saat anak itu nangis, orang tua sudah tahu, ibunya dalam hal ini sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh anak ini. Dan anak-anak sudah remaja pun, mereka masih katakan bergantung kepada orang tua. Orang tua sudah tahu keperluan mereka, kebutuhan mereka. Tetapi itu pun terbatas dalam segala hal. Bapamu yang di surga, Bapa saudara, Bapa saya, Dia sanggup untuk memelihara kita. Itulah sebabnya dalam ayat yang ke-30 di situ dikatakan bahwa ayat yang ke-32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Kenapa Tuhan ungkapkan bahwa dirinya sebagai Bapa? Karena Bapa itu sebelum anak itu meminta, sebelum anak itu katakan hanya menangis saja, bapaknya, ibunya, orang tuanya sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh anak itu. Melalui rekaman pagi hari ini, saya pesan kepada Bapak Ibu saudara-saudara semua, dan saudara yang mendengar rekaman ini, mari tetap percaya kepada Tuhan, belajar untuk taat kepada kebenaran firman Allah. Dalam situasi seperti ini, kalau Tuhan berbicara kepada saudara, kalau firman Tuhan berbicara kepada saudara untuk tidak melakukan sesuatu itu bertentangan dengan firman Allah, jangan lakukan. Karena percayalah di dalam ketaatan itu, Tuhan akan memberkati engkau dengan luar biasa. Lalu yang kedua yang terakhir adalah yakin. Apa yang disampaikan Tuhan, yakinlah, percayalah bahwa Tuhan pasti menggenapinya. Karena di dalam kitab Mazmur mengatakan bahwa janjinya itu murni, seperti emas yang dimurnikan di dalam api. Luar biasa. Maka Tuhan ingin meneguhkan ini kepada kita,
bahwa Dia akan tetap menyertai. Dia akan tetap memelihara kita. Minggu depan tanggal 31 kita akan ibadah pencurahan Roh Kudus. Firman Allah katakan Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menyertai kita sampai selama-lamanya. Ada kekuatan, ada penghiburan bagi keluarga yang berduka cita. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada engkau. Bagi ada yang mungkin sakit, ada yang sedang susah, ada yang sedang dalam keterbatasan, kekurangan. Pagi hari ini saya pesan kepada saudara, lakukan firman Allah. Maka engkau akan melihat berkat Tuhan. Engkau akan melihat kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidupmu, menyertai engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan tetap menyertai engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, kita akan naikkan satu pujian, yaitu kekuatanku hanya Kau Tuhan, harapanku hanya Kau Yesus. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Aku bersamamu Tuhan, mampuku tanpamu Tuhan, suaraku tanpamu Tuhan, pegang erat Tuhan, jangan pernah kau lepaskan. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau yang selalu ku andalkan saat aku ada di batas kekuatan-Mu. Kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau yang selalu ku andalkan saat ada di batas kekuatan-Mu. Kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Kekuatan janji-Mu, kekuatan janji-Mu, kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Kekuatan janji-Mu Tuhan memberikan pengharapan kepada kami. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, pengumuman kita sepanjang minggu ini bahwa tetap kita belum mengadakan kegiatan ibadah tatap muka di gereja, tetapi kami terus mengingatkan kita semua bahwa pada saat kalau saudara keluar, saudara dimanapun saudara berada, belajar untuk tetap pakai masker dan menjaga jarak dan cuci tangan pada saat saudara keluar dan masuk agar menghindarkan kita dari penyebaran COVID-19. Kami juga sampaikan kepada saudara bahwa minggu yang akan datang tanggal 31 bulan Mei tahun 2020 ini nanti ibadah pencurahan Roh Kudus akan dilayani oleh pendeta muda Yesaya Soleman Sombo. Dan mari terus kita mengikuti ibadah secara online. Kami berharap bahwa
Saudara menyediakan waktu sejenak untuk saudara beribadah, karena ibadah ini sangat penting bagi kita semua untuk kekuatan kehidupan rohani kita dan juga kesehatan kita ke depan. Maka bagi saudara-saudara semua, sekali lagi saya menghimbau agar tidak mengabaikan ibadah secara online ini, tetapi menyediakan waktu duduk bersama dengan keluarga di rumah untuk beberapa saat, supaya saudara bisa mendengarkan firman Allah dan pujian yang disampaikan melalui ibadah secara online. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan kepada saudara. Doa kami adalah Tuhan menyertai dan memberkati saudara dengan luar biasa. Immanuel, Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sungguh meneguhkan kami bahwa dalam keadaan krisis seperti yang dialami oleh Ishak beberapa ribu tahun yang lalu, dia belajar untuk taat kepada firman-Mu, dia belajar untuk tidak pergi ke Mesir, dia belajar untuk taat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan juga dia yakin kepada apa yang disampaikan Tuhan bahwa Tuhan pasti menggenapinya. Tadi kami membaca dan kami mendengar bahwa Tuhan memberkati dia dengan luar biasa 100 kali lipat. Ini bukti orang yang taat kepada Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menaungi, Tuhan memberikan perlindungan dan penyertaan-Nya selalu. Maka kami berdoa biar melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini meneguhkan kami kembali, menguatkan kami, supaya kami diperhadapkan dengan masa-masa sulit seperti ini. Kami tidak melanggar kepada kebenaran firman Allah, tetapi kami belajar untuk taat, kami belajar untuk yakin, sekalipun mungkin tidak ada pengharapan. Karena kami tahu Tuhan bahwa pengharapan itu adalah sau yang kuat. Dan sau itu akan menopang kami. Sau itu adalah jangkar hidup kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa iman itu akan menopang kami, memampukan kami untuk kami terus maju, kami terus kuat di dalam Tuhan. Dan sampai kami, oh Tuhan, keluar sebagai pemenang. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang membela hidup kami. Terima kasih Bapa, dan Engkau sampaikan bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau mengerti akan segala kebutuhan kami. Maka pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat yang mungkin saat ini ada yang sedang dalam keadaan kekurangan, keterbatasan. Oh Tuhan, mungkin di tempat atau di rumah mereka makanan minuman sudah mulai menipis. Pagi hari ini Tuhan hamba berdoa, curahkanlah berkat-Mu bagi seluruh sidang jemaat GBS Petra dan bagi mereka yang mendengar rekaman ini, sehingga tidak ada satupun yang bimbang ragu terhadap firman-Mu, perkataan-Mu, tetapi mereka yakin dan kami percaya Tuhan punya cara yang luar biasa untuk memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Kami berdoa untuk keluarga daripada Pak Niko, oh Tuhan, dan keluarga yang lain yang saat ini sedang berduka cita karena baru kehilangan Ibu Sumarni. Tuhan, kami berdoa Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang berduka cita, sehingga Roh Kudus menghibur, menguatkan mereka, agar mereka dalam duka cita ini tetapi hati mereka penuh dengan ucapan syukur bahwa almarhumah telah berhenti dari segala penderitaannya. Kami juga tetap berdoa bagi Ibu Titus Gumanti dan bersama dengan anak-anaknya juga Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan sehingga mereka tetap kuat dalam menghadapi, oh Tuhan, masa-masa di mana mereka berduka cita. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan luar biasa, khusus di Pulau Bali ini Tuhan. Gubernur, wali kota, seluruh bupati di Tuhan Pulau Bali, lurah, camat, klien dinas, klien adat, dan semuanya. Tuhan, mereka bekerja bersama-sama Tuhan untuk menghindarkan masyarakat dari COVID-19. Tuhan memberikan hikmat, kemampuan, akal budi kepada Tuhan pemerintah kami di daerah Tuhan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan satu ketika kami akan melewati COVID-19 ini. Dan oh Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan bahwa di dalam segala hal Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga, biar sepanjang minggu ini umat-Mu ada di dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Jauhkan dari mereka segala sakit penyakit, jauhkan daripada mereka segala gangguan apapun Tuhan. Lindungi kesehatan mereka, lindungi kehidupan mereka, lindungi kehidupan rohani mereka, sehingga dalam situasi seperti ini
tubuh, jiwa, dan roh mereka terpelihara utuh, sempurna, dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami hanya berikan kepada Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah pengasihan daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai, memelihara, memberkati keluar dan masukmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia kepada engkau hari ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus kembali kali yang kedua. Terimalah berkat ini dan percayalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Semua katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati saudara semua.